pertama kali join ya ke free class koastalitas. Perkenalkan, nama saya Bagas Tio, sebenarnya panggilannya Bagas ya, angkatan 2016. Mungkin hari ini ya sekedar dimintain tolong sama teman-teman ya kemarin sharing terkait skenario ya. Mas Dil ini belum bisa share screen ya? Oh, sebentar, sebentar. Mm-mm. Sorry. Ya, Oh, belum bisa ya? belum. Aku multiple ini. Udah Oh, coba. udah. Oke. Oke. Ya, oke. Oke, teman-teman. Mungkin ini kebanyakan dari teman-teman FKUI ya. Kita udah masuk di blok muskuloskeletal. Kebetulan kan beda ya dengan kurikulum saya, Mas Bintang juga Mas Dilalah. Tapi kayaknya kok dilihat lebih mudah ya untuk dipelajari karena blok muskuloskeletal kalau nggak salah sendiri ya, dipisah dengan neuro. Jadi harapannya dengan belajar singkat hari ini ya bisa membantu teman-teman ya, kayak gitu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah berdoa ya. Kita lanjut aja. Oke, kita hari ini belajar tentang skenario 5. Akan pelajari tentang kontraksi otot. Ya, suatu sumber belajar menyebutkan bahwa dengan menggerakkan komponen intrasel, sel otot dapat berkontraksi. Kontraksi otot tersebut akan menghasilkan gerakan dan melakukan kerja. Banyak hal yang perlu dipelajari terkait proses kontraksi otot, seperti kontraksi isotonik, isometrik, motor unit, pelepasan neurotransmitter, cross bridge, seperti di gambar 1. Termasuk potensial end plate, potensial aksi, pelepasan asetylkolin atau ACH di NMJ, kemudian pelepasan ion Ca2+ di kelas sarkoplasma, mana kekuatan kontraksi dan relaksasi otot bergantung oleh mekanisme tersebut. Oke, kita mungkin biar lebih singkat ya, kita langsung aja ke seperti materi 7 jam, mungkin teman-teman udah tahu ya. Ya, di 7 jam yang pertama kita harus tahu clarify unfamiliar terms. Di sini kan ada beberapa istilah yang mungkin teman-teman baru dengar atau mungkin pertama kali mendengar juga. Yang pertama, di sini ada ya suatu sumber belajar menyebutkan, nah ada proses kontraksi otot seperti kontraksi isotonik dan kontraksi isometrik ya. Dan juga ada motor unit. Lalu ada neurotransmitter, cross bridge, okay. Lalu potensial end plate, potensial aksi, ACH, pelepasan ACH di NMJ, pelepasan ion Ca2+ ya, ke sarkoplasma. Oke, ini mungkin beberapa terms-nya dulu, istilah asingnya ya di skenario ini. Oke, terus kita yang kedua kan define the problems ya, apa masalah yang ditemukan. Nah, dari sini kan kelihatan ya teman-teman kalau pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan. Yang pertama disebutkan bahwa untuk menggerakkan suatu otot diperlukan gerakan dari komponen intrasel. Ya. Komponen intrasel. Sehingga pertanyaannya adalah apa saja komponen intrasel pada otot? Itu pertanyaannya. Lalu yang kedua, di sini banyak dijelaskan di kalimat terakhir, kekuatan kontraksi tergantung dari mekanisme-mekanisme tersebut. Berarti kan pertanyaannya, bagaimana mekanisme dari kontraksi otot? Ya. Lalu ada juga proses kontraksi otot seperti kontraksi isotonik, isometrik, dan lain-lainnya. Berarti apa saja jenis dari kontraksi otot? Oke. Lalu berarti kan dari masing-masing jenis itu ada pembedanya, pembeda dari tipe kontraksinya. Jadi pertanyaannya, apa faktor yang mempengaruhi setiap kontraksi otot tersebut? Gitu ya. Mungkin kalau ada tambahan nanti teman-teman boleh pelajari lebih lanjut ya. Kira-kira ada tambahan permasalahan nggak? Kayak gitu. Oke, yang ketiga brainstorming dengan hipotesis dan beberapa explanation ya. Oke, kita mulai aja. Oke, jadi mungkin yang udah ikut free class muskuloskeletal sebelumnya ya, udah tahu beberapa istilah terkait muskuloskeletal.
Yang pertama, tipe otot ya, type of muscle. Di SMA mungkin udah sering dengar ya teman-teman kalau ada otot lurik, otot halus ya, dan lain sebagainya. Ini smooth muscle, dia seperti di usus, di kardiak, di jantung, dan skeletal. Kalau ada skeletal muscle sendiri, dia under voluntary control, jadi ciri-cirinya adalah dia digerakkan secara volunter. Memiliki origo dan inersium. Mungkin yang udah belajar anatomi ya, ini kan masuk dari tendon ya, tendon otot itu sendiri. Nah, tipenya kalau secara histologis ya lebih dalam lagi, kalau dilihat lagi itu ada tipe 1 dan tipe 2. 1 dan tipe 2. Di mana ini mungkin gambaran dulu ya. Tipe 1 adalah slow twitch atau aerobik, tipe 2 adalah fast twitch atau anaerobik. Nanti di belakang akan kita bahas. Lalu ada otot itu sendiri, muscle ya. Di sini otot. Apa itu otot? Dia composed of multiple fascicles atau bundles surrounded by epimysium. Jadi otot itu kumpulan fasciculus yang dibungkus oleh epimysium. Lalu apa itu fasciculus? Fasciculus adalah kumpulan muscle fiber ya. Muscle fiber berarti serabut otot yang dibungkus oleh perimysium. Masuk lagi, apa itu serabut fiber ya? Serabut otot itu adalah elongasi muscle cell composed of multiple myofibril yang dibungkus oleh endomysium. Ya, jadi nanti ada gambarnya ya, mungkin buat ilustrasinya. Lalu masuk lagi, apa itu myofibril? Masuk ke dalam, dia terdiri dari multiple myofilament, ya, multiple myofilament arranged end to end without a surrounding tissue. Ya, jadi kumpulan myofilament yang tidak dibungkus oleh apapun. Jadi dia yang paling dalam, yang paling terakhir. Lalu nanti teman-teman akan mendengar istilah sarkomer ya, sarkomer. Nanti akan kita bahas. Kalau ada miosin ya, M, itu adalah thick filament, filament tebal. Oke. Lalu ada aktin atau filament tipis. Lalu ada troponin, associated with actin and tropomyosin binds calcium ions ya. Dia sebagai yang berhubungan dengan aktin dan tropomyosin yang berikatan dengan ion kalsium. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Lalu ada tropomyosin, molekul panjang yang terletak di groove of the helix. Nanti kan kita bahas ya. Dia letaknya di kalau teman-teman ingat bentuk DNA kan double helix ya. Nah, itu di antara celah-celahnya itu ada tropomyosin. Fungsinya adalah ini ya, and blocks myosin from binding the actin. Dia menutupi bagian yang akan berikatan dengan aktin. Lalu ada retikulum sarkoplasma atau sarkoplasmic reticulum yang dia tujuannya adalah menyimpan kalsium intraseluler ya, stores intracellular kalsium. Yang pelepasan kalsium tersebut akan dilepas ketika terjadi kontraksi. Ini nanti kita bahas lebih dalam lagi. Nah, jadi pertanyaannya apa saja tipe-tipe dari ini ya, kontraksi otot dan istilah-istilah tadi. Oke, ini gambaran gampangannya ya dari kontraksi otot, langkah-langkahnya lah istilahnya. Ini ya, kita baca sama-sama ya. Di sini ada kontraksi diinisiasi ketika asetilkolin berikatan di retikulum sarkoplasma, sehingga akan mengakibatkan polarisasi ya, peningkatan karena ada peningkatan potensial aksi sehingga terjadi depolarisasi ya. Apa akibatnya ketika depolarisasi? Akibatnya adalah pelepasan dari ion kalsium. Di mana tadi kalau kita lihat di atas ini ya. Di atas ini ya. Ion kalsium akan berikatan dengan molekul troponin. Ikatan itu menyebabkan tropomyosin bergerak, allowing the charged myosin head, sehingga terjadi ikatan antara kepala myosin. Okay. Breakdown of the ATP causes contraction of the filament ya.
pelepasan pemecahan dari ATM menyebabkan kontraksi. Dulu ya mungkin gambaran umum. Lanjut kita ke tipe kontraksi. Ini saya ambilnya dari net ya teman-teman, dari buku ortopedi. Jadi ada 3 tipe kontraksi otot ya. Yang pertama ada isotonis, isometrik, dan isokinetik. Ya. Apa itu isotonis? Ini muscle tension or resistance is the same throughout the contraction. Jadi dia kontraksi yang dihebatkan oleh isotonik itu tetap. Dia tetap seperti tidak berubah kontraksinya. Tegangannya tonus ya. Tonus dia tetap. Jadi isotonik jadi tonusnya tetap. Nah, isotonik dibagi 2, ada yang eksentrik dan ada yang konsentrik. Mudahnya eksentrik itu dia sudah memanjang, kemudian dia tonusnya tetap, ya. Muscle elongated as it contracts. Ini contohnya ada di ruptur, misalkan di otot quadricep ya, di paha atau di bicep tangan. Dia memanjang tapi tonusnya tetap. Lalu ada konsentrik, kebalikannya dengan eksentrik dia memendek, ya. Lalu ada isometrik. Kalau isometrik namanya metrik ya, meter kan. Meter kan terkait dengan satuan panjang. Berarti panjangnya dia yang tetap. Ya. Resistance change. Jadi resistance itu kan tahanan ya. Tahanannya dia berubah-ubah tapi panjang ototnya jika dia itu tetap. Lalu yang ketiga ada isokinetik. Muscle contracts at constant velocity based for muscle strengthening. Ini saya tambahkan ya, contohnya pada orang berenang. Orang berenang kan ya tetap ya, misalnya kayak dada, kayak kuku kan dia tetap bergerak seperti itu, terus panjang ototnya sama, tonus ototnya sama, itu adalah isokinetik. Oke, ini ya gambaran ilustrasinya. Oke, yang di kiri atas itu adalah yang ini ya, muscle contracts, ya, yang konsentrik ya, jadi yang isotonik ini juga isotonik. Jadi dia kayak orang angkat barbel, diangkat terus diam. Jadi kan tonusnya tetap, tapi dia memendek, konsentrik ya, ini konsentrik. Lalu di sini ada eksentrik, ya, dia memanjang dan terjadi pemanjangan otot pada eksentrik. Nah, bedanya adalah pada isotonik biasanya otot-otot yang digunakan itu otot-otot besar, misalkan bicep, tricep atau femur ya. Di femur itu ada quadricep, ada gastrocnemius di kaki ya. Itu biasanya otot-otot besar yang digunakan. Mungkin pada orang latihan atlet itu kan kebanyakan yang besar otot-otot itu ya, karena yang digunakan adalah otot-otot yang kelompoknya besar kayak gitu. Oke, lalu yang terakhir yang ketiga ada isometrik ya, isometrik. Dia diam, tidak terjadi perubahan panjang otot. Jadi panjangnya itu yang tetap, iso kan tetap ya, metrik. Jadi panjangnya dia tetap tidak berubah. Biasanya pada kelompok-kelompok otot yang lebih kecil kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke sini ya, masuk ke aparatusnya. Ini yang mungkin agak harus lebih diperhatikan karena tadi yang di tabel yang kita bahas tadi ya teman-teman ya, ada beberapa istilah ya. Oke, mungkin kita ke sini dulu ya. Oke, nah teman-teman mungkin di anatomi udah bahas ya, ada istilah tendon, ada istilah muscle otot sendiri, dan ada beberapa istilah lainnya. Kalau tendon ini kan namanya tendon, berarti kan dia yang bagian otot yang terikat dengan tulang ya, seperti itu. Lalu ada muscle. Nah, yang kita fokuskan sekarang yang muscle ini. Yang muscle ini. Nah, di muscle itu ada beberapa bagian-bagian lagi. Yang pertama ada epimysium. Oke. Jadi epimysium ini adalah jaringan ikat yang irregular. Irregular dia menutupi bagian. Jadi kayak kalau teman-teman pernah melihat daging kurban kan ada yang merah atau ada putih-putihnya. Nah, putih-putihnya itu adalah sebenarnya itu fascia ya.
Cuma di bawahnya fascia itu ada lagi yang namanya epimysium. Dia lebih tipis lagi di bawah fascia. Nah, epimysium ini tadi ya, kalau kita lihat lagi di sini, epimysium itu akan membungkus ototnya langsung. Jadi hubungannya dengan muscle-nya langsung. Jadi yang bagian besarnya. Lalu kalau yang kedua ada perimysium. Perimysium ini adalah yang membungkus vasikulus-vasikulusnya. Mungkin agak susah ya. Nih, sini aja ya. Ya. Jadi udah kita bahas, ini ada tendon, ya. Lalu ada deep fascia, epimysium, dia langsung ke ototnya, langsung ke otot. Lalu ada perimysium, dia ke vasikulusnya. Di dalam vasikulus ini kan vasikulus. Di dalam vasikulus kalau dilihat lagi, ya kita urutkan, itu terdapat banyak dari serabut-serabut ya, atau myofibril. Myofibril dibungkus oleh si endomysium. Ya, kayak gitu. Nah, terus ada istilah juga ini ya, sarkolema. Sarkolema ini adalah membran dari sarkoplasma. Sarkoplasma, kalau teman-teman istilah sarko ya, sarkomer, sarko. Sarko itu otot, ya, bahasa Latin dari otot. Berarti kalau sarkolema berarti membrannya, membran dari sel otot itu sendiri. Termasuk dalam hal ini dibahas adalah myofibril. Oke. Nah, kalau udah kita sampai ke myofibril ya, terus sama ahli-ahli zaman dulu tuh dibedah lagi tuh myofibril, dilihat lagi isinya. Ternyata tadi kan myofibril adalah multiple myofilamen ya, myofilamen. Jadi banyak filamen. Dalam hal ini filamennya ada ini ya, filamen, thin filamen, and thick filamen. Filamen tipis dan filamen tebal. Oke. Nah, hubungannya di sini ada yang namanya cross bridge. Dari namanya kelihatan ya, cross kan silangan, jembatan, bridge itu jembatan, berarti silangan, berarti antara thick filamen dengan thin filamen, filamen tebal dan filamen tipis. Oke, gitu ya. Mungkin tambahan lagi teman-teman dari di sini, kalau teman-teman perhatikan lagi ya, sebenarnya di tubuh kita itu fascia itu dibagi dua. Fascia dibagi dua ya. Ada fascia deep fascia, profundal fascia, dengan superficial fascia. Oke. Pemahaman mudahnya adalah ketika deep fascia itu fascia yang tepat melekat di otot, gitu aja. Kalau superficial fascia itu misalkan di abdomen, di perut, di rongga toraks, itu yang nempel ke dindingnya, dinding abdomennya, dinding toraksnya itu adalah superficial fascia. Oke, jadi poin saya adalah yang dibahas di organisasi atau skeletalnya adalah yang deep fascia itu sendiri, gitu ya, untuk pembedanya dengan fascia-fascia lainnya. Oke, ini tadi kan secara histologis ya bisa dilihat ya. Ada di sini ada perimysium ya. Perimysium tadi yang membungkus ototnya secara luas, P, E, P, epimysium, perimysium, endomysium ya. Perimysium yang kedua, yang paling dalam ada endomysium. Oke. Ya, itu mungkin yang dibahas di sini. Nah, sekarang kita masuk lagi ya. Tadi kan sudah, sorry ya, kembali lagi. Kita kan udah bahas ini ya, ada aparatus kontraktilnya ya, kelompok-kelompok yang membagi, yang berfungsi untuk berkontraksi ya gitu. Jadi teman-teman kalau nanti dengar istilah myofibril itu adalah aparatus kontraktilitas. Jadi tadi terdiri dari filamen tebal dan tipis, yang kerjanya nanti secara umum dia sliding ya. Jadi kayak sliding tuh merosot itu kayak
kayak berlawanan gitu, sliding. Jadi kalau ada sliding itu akan ada kontraksi. Nah, kita bahas di sana. Oke, jadi teman-teman sering dengar ya, ada istilah filamen tebal, filamen tipis, kayak gitu. Apa sih filamen-filamen itu? Jadi filamen itu kalau teman-teman pelajari lagi sebenarnya itu protein nih, protein yang berkumpul jadi satu bentuk filamen. Mudahnya seperti itu. Nah, yang pertama kita bahas filamen tipis. Ya, apa itu filamen tipis? Berdasarkan literatur di sini dikatakan tebalnya sekitar 1 mikrometer ya, sangat kecil sekali ya. Dan bentuknya seperti lattice atau kisi yang tersusun dari protein tebal dan sempit. Jadi dia tebal, tapi dia sempit. Gitu. Jadi saking kecilnya ya, dia sampai susah mendeskripsikan si peneliti ini. Nah, bentuknya kayak kisi ini, kayak gambar di sebelah ini ya, kayak kisi-kisi gini. Dia ada kisi-kisi itu yang ini ya. Sorry, yang ini. Ini adalah gambaran filamen-filamennya. Oke, filamen tipis ya, filamen tipis. Nah, ternyata dari peneliti ini memeriksa secara ionik, secara mikroskop ion. Nggak tahu ya alatnya kayak gimana tuh. Mungkin melihat lebih dalam lagi, kayak testingnya kayak gimana. Nah, ternyata ditemukan bagian-bagian yang namanya Z line, ya, Z line. Jadi kalau teman-teman lihat di pagar ini, kisi-kisi ini kayak yang hijau-hijau ini. Kemana kita? Ini Z line ya. Yang Z line ya. Nah, apa itu Z line? Jadi Z line itu batas antara satu sarkomer. Jadi kan teman-teman tahu ya ada istilah sarkomer ya. Sarkomer ya. Untuk integrasi untuk yang isinya adalah filamen tebal dan filamen tipis ya. Jadi satu sarkomer. Jadi gimana kita mengetahui kalau itu satu sarkomer? Cari Z line-nya yang tebal di antaranya. Satu tebal, nggak ada garis Z line lagi, nah itu adalah satu sarkomer. Apa isi sarkomer? Dia isinya adalah tadi miofibril. Ya. Kalau dari literatur dikatakan miofibril yang teregang di antara Z line. Nah, Z line ini diciptakan secara intervalnya itu reguler. Jadi misalkan ilustrasinya Z line satu sarkomer itu 5 nanometer yang kecil lagi 5 mikrometer lah, 5 mikrometer. Terus 5 mikrometer lagi. Jadi intervalnya sama, reguler. Itu adalah ciri-ciri dari sarkomer. Oke. Ini mungkin gambaran dari filamen tipis ya. Kayak kisi gitu. Jadi kayak ada satu kisi dibatasi lagi, kisi lagi dibatasi lagi gitu. Lalu ada filamen tebal ya. Filamen tebal ini ya, filamen tebal kan ini ya, yang merah-merah tuh, thick filamen ini ya. Thick filamen, sorry. Thick filamen ya. Terletak di tengah sarkomer. Dengan cahaya polar, maksudnya dengan cahaya mikroskop polar ya, ionisasi polar dan sebagainya. Itu yang ditemukan adalah band A band, apa pita A ya, pita A. Teman-teman lihat nanti di mikroskop susah gitu guys, di gambar-gambar nanti lihat ada yang tebal di tengah, satu kayak bukan di antara Z line ya, dia Z line tapi di tengah-tengahnya agak kecil lagi itu ada tebal. Nah, itu adalah pita A. Terus kan teman-teman bingung ya, banyak istilah huruf Z, huruf A, huruf H, I, M nanti ya kita bahas. Nah, ini adalah gambaran dari satu sarkomer. Oke, kita telah lagi ya. Nih. Yang teman-teman lihat di sini, ini ya, lihat di yang saya paraf ini, ada satu sarkomer. Jadi satu sarkomer itu panjangnya segitu. Letaknya Z dis ya, diskus Z atau Z band lah boleh, pita Z, ketemu pita Z lagi. Itu yang dikatakan oleh satu sarkomer. Ya. Kalau dilihat lagi apa isinya? Isinya adalah ini, pin filamen dan mana? Thick filamen. Ya, thick filamen dan thin filamen.
Nah, terus gimana gampang cara mudahnya ya? Oke, yang pertama teman-teman lihat di sini yang tabel sebelah kiri ya. Filamen itu ada dua, tipis dan tebal. Gampangannya yang tipis itu adalah yang punyanya Z tadi. Batas regangan dari sarkomer itu adalah pita Z. Ya, Z. Yang dia horizontal sendiri itu pita Z. Ya. Lalu ada pita A. Pita A tadi ya, yang punyanya filamen tebal, yang warna ungu ini ya. Apen, pita A. Yang warna kuning, ini ya, warna kuning. Ini adalah pita A. Secara keterangan dikatakan filamen tebal di tengah sarkomer. Jadi sarkomer, tengah-tengahnya ada pita lagi, pita A namanya. Oke. Lalu ada pita M, ya. Nih, mana M? Ini ya, M di tengah nih. Warna apa ya? Biru. Pita M. Nah, pita M, kalau dari keterangan literatur, filamen tebal yang widen di middle portion. Gampangannya M itu kan apa ya? Medial, middle ya, tengah. Jadi dia di tengah. Cari aja lah kan Z di tepi, I di tepi juga, A di antaranya. M di tengah, middle. Jadi dia bagian sarkomer yang dia paling tengah. Nah, kalau dari keterangan filamen tebal, kenapa dia bisa menebal? Ini kan dikatakan filamen tebal yang makin ke atas gitu ya, makin melebar ke atas di middle portion. Ya teman-teman bayangkan ya, kan tadi Z line dia kontraksi yang tengah-tengahnya kan tadinya gini ya, terus lalu nebal gini kan. Yang tengah-tengahnya kan kayak numpuk terus ke atas kan. Nah, itu yang nebal itu namanya M line, garis M. Itu. Lalu di sini ada dua ya, ada pita I dan pita H. Oke, ini bagiannya mirip-mirip ya, pita I dan zona H ya, pita H. Pita I adalah, jadi teman-teman kalau secara normal, bukan secara normal ya, secara dominasi fungsi fungsi otot, sarkomer ini, si sarkomer ini, unit kontraktil ini, dia sering dalam keadaan yang relaksasi. Jadi dia konstan, nggak memendek, nggak memanjang, dia diam, konstan, relaksasi. Nah, kalau teman-teman perhatikan, sarkomer ini dia lebih panjang dari filamen tebal, benar nggak? Ya, nih akan ada area sisa nih di sini. Ya, area sisa kan. Kalau teman-teman lihat kan filamen tebal yang Z-disc tuh, ini kan ada area sisanya dengan filamen tebal. Ini yang warna pink nih ya. Ya. Nah, sehingga terdapat regio yang terdiri dari filamen tipis. Ya, ini kan yang di warna pink ini filamen tipis ya, masuknya. Karena ada bagian tadi yang tidak terkena dari filamen tebal, maka ada bagian dari filamen tipis yang tidak overlapping dengan filamen tebal. Kita ambil contoh sini ya. Nih, ambil contoh satu gambar ini aja, gampang. Ini kan ada bagian, sorry, mungkin ya. Nih, bagian ini kan dia sendiri ya. Dia kan melayang, maksudnya nggak terkena sama si filamen tebal, kayak gitu. Bayang ya. Nah, itulah bagian yang saya warna hijau ini. Itulah yang dikatakan pita I. Itu. Kalau dari keterangan, bagian sarkomer yang hanya terdiri dari filamen tipis. Ya. Cuma bagian itu kan yang dia nggak tumpuk-tumpukan dengan si filamen tebal. Kebalikannya dengan bagian pita M atau zona H, pita H atau zona H. Sama ya. Di zona H kita tarik turun nih, ya. Tuh, tidak ada bagian dari filamen tipis. Ya. Aduh, sorry. Itu yang kotak hijau tebal nih. Ini kan nggak ada dari bagian filamen tipis. Inilah yang dikatakan zona H, gitu. Nah, pertanyaannya kapan zona H dan zona ini terlihat jelas ya? Kapan jelasnya? Tadi
kembali ke awal, keterangannya adalah dia dominasinya adalah relaksasi. Berarti saat dia lemas saja, otot itu lemas, maksudnya nggak ada kontraksi, nggak ada beban, nggak ada resistance, nggak relaksasi juga, itu kelihatan. Nanti ada zona H dan zona I. Oke, itu ya mungkin dari pembedahan bagian-bagian sarkomer. Oke, lanjut lagi. Ya, di sini ada keterangan ya. Atau itu merupakan bagian yang cukup memerlukan banyak energi, sehingga perlu suplai energi yang cukup. Nah, teman-teman tahu ya fungsi dari pembuluh darah balik ya. Dia membawa nutrisi. Jadi ada yang namanya neurovascular bundle. Bundle kan bundling ya, kayak paket lah, satu paket. Namanya neurovascular, neuro, saraf, vaskular. Jadi pembuluh darah, neurovaskular. Isinya ada arteri, ada vena, ada nervus. Nah, letaknya kalau dilihat lagi, dia sejajar dengan perimysium. Maksudnya nanti kan dari arteri ini. Dari arteri yang besar-besar di sini, masuk ke dalam lagi, masuk ke dalam, sampai ke perimysium. Jadi sejajar, lurus gitu. Ya. So, tadi ketinggalan ya, teman-teman. Jadi kalau apa bedanya fascia dengan epimysium? Kalau fascia tadi ini, ciri-cirinya dia masih ada bagian dari neurovascular bundle-nya ini. Yang merah ini. Masih di fascia. Kalau epimysium, ya kita lihat ke bawah, nih epimysium, dia murni hanya pembungkus aja, pembungkus ototnya aja, gitu. Ya. Nah ini dikatakan gimana sih? Ini mungkin fisiologi singkat ya terkait fungsi pembuluh darahnya. Jadi ketika seseorang melakukan kontraksi, miofibril akan menonjol sehingga vaskularisasi terhenti dan otot akan melakukan metabolisme anaerob, misalkan pada keadaan sprint, sehingga terjadi oksigen debt, hutang oksigen, ya. Kebayang ya teman-teman. Jadi ini kan otot nih di sini, banyak otot. Tahu-tahu orang ini lari, kontraksi, ototnya tuh misalnya angkat beban. Kan ototnya istilahnya berkontraksi kan rapat gitu ya, rapat sehingga gara-gara rapatnya si pembuluh darah ini nggak bisa memvaskularisasi saking rapatnya kontraksinya itu. Sehingga kalau teman-teman tahu kan kemarin kalau pembuluh darah itu membawa oksigen. Nah, ketika jalannya nggak bisa masuk, berarti kan si otot ini punya cadangan energi ya, dengan cara dia metabolisme yang anaerob. Kayak gitu. Ini mungkin gambarannya ya, fungsi dari vaskular. Nah, ketika kebalikannya, ketika sudah terjadi relaksasi, terjadi pembukaan arteriol. Arteriolnya yang kecil-kecil nih, kan arteri yang besar teman-teman nih. Kalau yang kecil itu arteriol. Arteriol membuka lagi, maka kembali lagi udah seperti aerobik biasa. Maksudnya metabolisme aerobik kembali. Itu mungkin singkatnya ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini teman-teman akan nanti di skenario ini akan dibahas ya mekanisme kontraksi otot. Kenapa ini penting ya? Kenapa ini penting? Jadi mungkin dari pengalaman Mas Bintang juga ya, kalau di IGD nanti di gawat darurat itu kan banyak pasien tetanus atau pasien keracunan pestisida, keracunan kayak zat-zat kimia gitu. Nah, atau mungkin polio pada anak-anak. Itu terkait dengan mekanisme ini. Kayak gitu. Mekanisme kontraksi otot. Nah, oke teman-teman udah saya bagi ya, ada 2 kotak ya. Yang kiri atas itu ada kotak yang merah, untuk tempat pertama yang kita bahas. Lalu yang kedua ada kotak yang warna hijau yang di kanan bawah ya. Ya, sorry, hijaunya mungkin lebih lebar lagi aja lah. Ya, segini ya. Ya, kotak yang merah, oke. Oke, kita bedakan ya tempatnya. Kita harus pahami dulu. Jadi dalam mekanisme kerja ada 2 tempat itu yang berfungsi ya. Oke, yang pertama. Tempat yang pertama tadi ya, warna merah. Kita ulang lagi ya. Ini diperhatikan dulu bentuknya. Bentuk yang kuning itu yang bentuk apa ya? Kayak tangkai itu terus sama yang piringannya itu mangkoknya. Perhatikan. Oke. Nah, tempat itu atau pertemuan antara tangkai dengan si mangkok itu namanya adalah tadi neuromuscular junction ya.
Dari namanya jelas ya, neuromuskular berarti junction, simpangan antara sistem saraf dengan sistem otot. Kan beda ya, sistem saraf dan sistem otot. Nah, bedanya seperti apa? Gitu. Nah, jadi teman-teman ini di sebelah kiri ya, kita lihat, bentar, sebelah kiri kita lihat, oke, kita pelan-pelan aja ya, agak banyak soalnya. Jadi kita kaji bersama-sama. Di sini ada myelin sheath ya, pembungkus akson ya, akson saraf itu bungkusnya. Lalu di sini ada akson ya, serabut sarafnya itu. Akson, lalu ada sel-swan, ya tahu ya teman-teman ya, sel-swan. Nah, lalu di sini ada synaptic cleft atau yang kita sebut dengan sinaps ya, istilah lainnya, sinaps. Jadi celah sinaptik, jadi celah antara sistem neuron yang warna kuning besar itu dengan sistem otot yang warna merah kanan itu. Oke. Terus gimana sih caranya caranya kontraksi otot ini? Oke, kita tambahan lagi ya. Ini ada sarkolema, tadi yang membran dari sarkoplasma. Oke, kayak gitu. Gimana cara kontraksi otot? Oke, teman-teman mungkin udah belajar ya skenario sebelumnya terkait potensial aksi, lalu depolarisasi, peningkatan listrik ya. Nah, jadi di sistem saraf sendiri itu punya yang namanya propagasi sinyal ya, propagasi. Propagasi itu apa sih, kayak apa, propaganda. Jadi kayak ayo semangat, ayo maju gitu. Kayak propagasi. Jadi maju. Apa yang maju? Yang maju adalah saraf apa? Kelistrikannya. Kelistrikannya itu propagated, maju. Nah, kenapa bisa terjadi kemajuan dari listrik itu? Karena di sini ada apa istilahnya? Bukan katup ya, apa? Kayak influx dan efflux ya. Influx itu masuknya ion, efflux itu keluarnya ion. Apa yang masuk? Yang masuk adalah ion Na. Apa yang keluar efflux adalah ion K+. Nah, ketika masuk maka di dalam akson terminal ini, ya akson terminal namanya, akan terjadi peningkatan dari ionisasi ya, peningkatan istilahnya makin positif gitu, makin positif. Nah, makin positif, ya elektrik impulsnya makin banyak yang menuju ke sana. Nah, sehingga apa yang terjadi ketika semakin positif ini kan nih teman-teman lihat positif, positif ya, positif, 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 semua positif di sana. Apa efeknya? Positif ya, positif di sini positif, akhirnya kanannya ya, akhirnya terjadi influx ya, namanya influx ya, influx dari ion apa, ion Ca, sorry ya, ion Ca, Ca2+, ion kalsium. Nah, lalu apa akibatnya ketika ion kalsium ini sudah masuk gitu ya? Kenapa dia harus masuk ke dalam situ ya? Karena nih, ketika sudah terjadi influx dari Ca2+, maka teman-teman perhatikan lagi di sini ada yang namanya neurotransmitter yang kita sebut dengan ACH, ya, ACH atau acetylcholine, ya. Nih, kita baca lagi ya ini. Acetylcholine formed in nerve terminal from acetate derived from acetyl-CoA of mitochondria plus choline, catalyzed by choline acetyltransferase. Nah, jadi ACH ini dia letaknya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di terminal akson itu, si ACH ini disimpan oleh kantong-kantong. Kantongnya apa namanya? Kantongnya namanya vesicle. Vesicle dari ACH. Nah, karena si Ca masuk ya, si kalsium masuk ini bikin si kantong ini pecah, bukan pecah, apa? Kayak balon tuh lepas itu. Ujungnya tuh lepas itu. Lepas, akhirnya si ini ya, warna hijau dan merah ini, si acetylcholine akan berikatan dengan reseptor asetilkolin nih, reseptor. Jadi ada yang terima si asetilkolin, ada yang terima. Ya, yang warna warna
biru nih. Kan nggak ya? Warna biru ini. Dia diikat, maksudnya lepas dan langsung berikatan. Nah, lalu apa efeknya? Kalau ini tadi CA masuk bikin ACH keluar. Terus apa efeknya ACH? Nah, ACH meningkatkan potensial aksi ya. ACH yang masuk ini meningkatkan potensial aksi, PA ya. Potensial aksi. Potensial aksi yang meningkat, dia kalau teman-teman ingat kan ada namanya pemanjangan sinyal ya. Jadi sinyal itu meluas ke semua bagian membran sel. Nih, lihat panahnya ya. Tuh. Panahnya masuk, lalu jalan terus ke bawah nih. Masuk ke sana, ke atas juga nih. Ke atas juga ada. Ke atas juga ada. Sehingga ketika potensial aksi itu sudah meluas ya ke yang merah-merah tebal ini kan namanya sarkolema teman-teman. Nih. Ini sarkolema namanya. Yang bawah ini sarkolema. Nah, ketika sarkolema ini potensial aksi sudah meningkat, maka terjadi influx dari natrium. Ya. Natrium yang tadinya sedikit di dalam, dia makin banyak yang masuk ke dalam. Lalu yang K+ atau potasium ya. Tadi kan natrium itu nama lainnya sodium. Kalau ini potasium atau kalium akan terjadi efflux. Jadi kan prinsipnya Na itu lebih positif ya, lebih positif, lebih perbandingan ionnya lebih panjang, lebih banyak. Jadi misalkan nih Na yang di luar sel itu jumlahnya 5.000. Terus Na yang di dalam tuh 50 misalkan ya. Lalu ada di sini K+ ya. Di luar nih jumlahnya berapa ya? Misalkan 100 gitu. Yang di dalam cuma ada misalkan 5 ya. Teman-teman perhatikan, antara 5.000 dengan angka 50 dibanding 100 dengan 5 kan perbandingannya sangat jauh sekali ya, 5.000 dan 50. Sehingga yang ingin masuk ke dalam itu lebih banyak. Itulah gampangannya. Jadi kenapa yang masuk itu Na? Kenapa enggak potasium? Karena tadi sifatnya itu lebih banyak Na di tubuh kita. Makanya terjadi karena dia potensialisasi terjadi Na yang masuk tadi. Apa akibat Na yang masuk? Na yang masuk mengakibatkan depolarisasi di peningkatan dari ionisasi intrasel. Nah, terus ini ya kelupaannya. Tadi kan si asetilkolin sudah mengikat dengan si reseptornya. Kalau dia berikatan terus, pertanyaannya kan, kalau dia berikatan terus berarti Na ini bakal masuk terus dong. Iya, jawabannya. Misalkan ada penyakit-penyakit tertentu yang teman-teman tahu, ada beberapa penyakit, si ACH ini udah demen sama si reseptor ini, nggak mau lepas dia. Nah, terus berarti kan ada orang lain nih, ada polisinya lah, ada petugasnya yang harus mengambil si asetilkolin dari reseptor ini. Siapa petugas itu? Siapa yang bertugas melepas ikatan itu? Yang bertugas adalah enzim yang kita sebut dengan asetilkolinesterase ya. Itu besok kalau dengar istilah kolin esterase itu udah ase kan enzim ya. Enzim apa? Enzim dari asetilkolin, ya udah tambahin aja asetilkolinesterase. Ya, asetilkolinesterase. Dia akan mendegradasi asetilkolin. Tadi kan dijelasin ya, asetilkolin terdiri dari asetil-CoA dengan kolin. Jadi dilepas lagi nih. Kolinnya yang dari sini, dari synaptic cleft ini, nah ini, dia akan dikembalikan lagi ke dalam untuk berdekatan lagi dengan asetil-CoA. Ya. Dari mana asetil-CoA? Asetil-CoA teman-teman ingat ya, mungkin di biokimia, asetil-CoA itu kan produk dari metabolisme mitokondria ya. Nih, ini adalah asetil-CoA. Berdekatan lagi, bentuk kantong lagi, Cr12 masuk, lepas lagi, dan seterusnya. Itu yang mengakibatkan depolarisasi. Oke. Ya. Jadi yang memecah tadi namanya adalah hidrolisis dari ACHE atau asetilkolinesterase. Nah, terus
Kembali lagi ya ke gambar yang ini, yang ini. Oke. Jadi teman-teman, ini tadi yang terjadi di kotak merah itu kayak gitu, yang terjadi. Yang terjadi di neuromuscular junction kayak gitu tadi. Sekarang kita beralih ke bagian hijau ini ya, bagian hijau ini, ke unit kontraktilitasnya. Nah, jadi tadi kan ACH sudah masuk sini teman-teman ya, sudah masuk, terus mengakibatkan depolarisasi membran ya, depolarisasi membran. Nah, nih kalau kita baca, net NT of Na plus initiates an action potential which is propagated along the sarcolemma and down the T tubules. Jadi karena adanya influx ya, masuknya Na itu mengakibatkan propagasi sinyal lagi, persis sama ya di saraf tadi ya. Dia propagasi lagi, terus dia akan masuk ke tubulus T. Tubulus T ini apa ya teman-teman? Kayak sumurnya lah, sumur gitu ya. Jadi dia bermuara semua, sarkolema sana masuk lagi. Nah, apa yang terjadi? Nah, kita bahas. Setelah Na masuk itu, apa yang terjadi? Ini. Ya. Kita akan pelajari dulu yang namanya struktur miofilamen ya, sebelum kita masuk ke efeknya tadi. Jadi, teman-teman kalau besok baca ya, mungkin nanti baca sumber, kalau yang namanya filamen tebal, jadi sebenarnya filamen ini bukan nama lainnya miosin ya, bukan kayak gitu. Jadi si filamen ini dibentuk oleh protein-protein yang dari satu, bentuk namanya miosin. Ya. Jadi filamen tebal itu adalah miosin. Oke, kita bahas di sini. Sebentar ya. Nah, nih kalau kita bedah lagi ke dalam, miosin itu ya, molekul miosin dari filamen tebal. Kalau dilihat lagi, dia itu bentuknya gini ya teman-teman. Tuh, kepalanya, caputnya. Kayak apa? Kayak dayung ya. Dibilangnya kayak dayung gitu, kayak pedals. Nah, kenapa dia kayak gitu? Jadi dari miosin ini dia akan dipecah lagi oleh enzim ya. Namanya papain. Nih, papain. Nah, si papain ini bikin udah ada kayak tangkainya terus dibelah gitu ya, dibelah gini biar bentuk dayung. Nah, si yang membelah itu namanya papain, enzim papain. Nah, karena di enzim papain ini terbentuklah dua bagian dari miosin. Ya, saya itu sering kebalik-balik ya. Miosin ya, filamen tebal itu miosin. Nah, yang pertama like meromiosin dan heavy meromiosin. Ada yang miosin berat dan miosin ringan. Gambarannya sticknya itulah, tangkainya itu adalah like dan yang tebal itu heavy. Nih, apa fungsinya kalau sudah terbentuk itu? Dia akan menjadi penarik dari dayung antara filamen tebal dengan filamen tipis. Yang nantinya akan membentuk cross bridge ya. Nih, cross bridge kayak gitu. Nah, lalu kita ada tambahan lagi di sini. Jadi kan supaya semua ini menempel ke tumpuannya atau Z-band-nya itu, maka diperlukan yang namanya protein titin. Nih, protein titin. Protein titin ini kayak protein anchor. Anchor itu kan tengah apa? Pusatnya lah. Nah, itulah si protein ini dia dari Z-line sampai ke M-band ya tadi. Bilangnya sebagai sarcomeric ruler atau penggarisnya lah atau template-nya. Jadi kayak frame-nya yang tengah itu namanya protein titin. Ini ya di tabel ya. Protein tebal, titin. Nah, sekarang ke filamen tipis. Filamen tipis. Filamen tipis dibentuk oleh protein yang disebut dengan aktin ya. Action, aktin. Jadi yang kan diam filamen tebalnya itu ada filamen tipis nih. Nah, si tipis nih ya, tipis nih gerak-gerak gitu, yang gerak-gerak. Kayak seolah-olah gitu ya. Aktin, action yang gerak. Dia bentuknya secara
double helix ya, kayak DNA gitu. Nah, di antara protein aktin, nih teman-teman lihat ya, nih, di antara protein aktin terdapat troponin yang menempel di tropomyosin. Nih ya, gambar yang biru ini adalah aktin, atau yang biru-biru muter-muter itu kan aktin. Maksudnya di aktin itu ada nempel molekul troponin. Nah, troponin ternyata berhubungan aja satu sama lain. Apa yang menghubungkan? Yang menghubungkan adalah tropomyosin. Nah, tadi ya, ini kan tropomyosin letaknya di groove of the helix. Groove itu apa ya? Cekungan ya, celah ya, groove. Kan namanya helix kan ada cekungannya ya. Helix itu kan ada cekungan-cekungan gitu. Nah, dia letaknya dari tropomyosin. Nah, kalau di aktin, di myosin tadi protein ankornya adalah titin. Kalau di aktin ya, aktin nih namanya adalah nebulin. Gitu. Oke. Terus apa efeknya tadi ya? Kita kembali ke gambar yang tadi. Nih. Oke. Ya, gambar ini tadi. Nah, ketika kita lihat nomor 1 ya. Ini nomor 1. Ketika Na plus masuk, maka akan terjadi propagasi sinyal dari sarkolima menuju tubulus T. Tubulus T berhubungan dengan retikulum sarkoplasma ya. Sarko, lihat ya, bukan endoplasma ya, sarkoplasma. Jadi sarkoplasma di dalam plasma sarko sel otot ya berarti, sarkoplasma. Apa isinya retikulum sarkoplasma? Isinya adalah ion-ion, kembali lagi Ca12 lagi ya. Tadi juga Ca12 dan juga Ca12. Ya. Apa akibatnya dengan adanya retikulum sarkoplasma ini ya. Dia akan melepas nih trigger Ca12 release menuju sitosol ya, ke dalam sitosol. Nah, lalu kalsium tadi akan berikatan dengan troponin ya. Kalau teman-teman ingat yang gambar warna kuning-kuning tadi kan myosin ya, aktin itu yang biru-biru kecil-kecil tadi. Nih. Ini ya. Yang biru-biru ini. Lalu si Ca12 ini nempel ke sini. Ya. Ca12 ke sini. Ca12 ini nempel lagi, Ca12, nempel lagi, dan seterusnya. Calcium ions bind to troponin. Akhirnya, troponin merubah bentuknya. Removing the blocking action of tropomyosin. Akan, istilahnya muter lagi lah. Misalnya kan double helix dia langsung, yang tadi memblokade jalannya tropomyosin, langsung dibuka nih sama si, karena ada ikatan CA ini kayak negur dulu, kamu berikatan sama si si myosin. Nah, gitu. Tapi yang diikat bukan si troponin, yang diikat adalah si tropomyosin. Nah, bertemulah si tadi ya, dayung tadi ketemu sama si tropomyosin. Nah, lalu terjadilah dengan di sini kan nanti ada ATP ya. Pemecahan ATP di sini, ATP dipecah jadi ADP plus PI ya. Fosfat inorganik ya, anorganik ya, aku lupa. Intinya karena ada ATP menjadi ADP dengan PI ini kan menjadikan energi ya, teman-teman ingat ya. Energi itu yang mengakibatkan gerak tuh. Jadi dia gerak. Maksudnya si dayung tadi menggerakkan si tropomyosin. Nih, myosin heads alternately attached to actin and detach. Jadi tarik, lepas lagi. Makin kita kontraksi, tarik lagi lepas, tarik lagi belakangnya. Terus ke tengah, makin ke tengah. Nih, pulling the actin filament menuju center of the sarcomere. Tadi ya, yang garis M tadi. Release of energy by ATP hydrolysis powers the cycling process ya. Terjadi hidrolisis ATP. Kayak gitu terus dikontraksikan. Nah,
Lalu kapan nih berhenti? Nanti teman-teman bakal belajar juga kenapa orang bisa kram, kenapa orang bisa atau nggak berhenti kontraksi ototnya tuh, olahraga pemanasan kenapa. Nah itu. Nah karena jadi gimana kok bisa si kalsium si kontraksi ini berhenti? Ya tadi kembali ke atas lagi ketika propagasi sinyal, maksudnya otak atau saraf pusat ini tidak memerintah untuk terjadi pelepasan elektrisitas tadi, akhirnya kan berhenti. Sehingga ya urutannya ya dari atas ini sini sampai ke pelepasan CA-nya kan berhenti. Itulah yang menyebabkan relaksasi. Nah, ini ya. CA12 tadi kan berkaitan dengan troponin. Ini dikatakan removal of CA12 by active transport into SR ya, reticulum sarcoplasma after the action of potential ends. Jadi sudah selesai nih, sudah mau relaksasi, CA12 jangan di situ terus, dia harus kembali lagi ke reticulum sarcoplasma. Sudah selesai tugasnya. Tutup lagi si troponinnya, tropomyosinnya tutup lagi, CA12 hilang. Nah, terjadilah ini nomor 6 ya. Tropomyosin blockage restore, blocking myosin binding sites on actin, contraction ends and muscle fiber relax ya. Jadi lepas tadi pedal tadi dayungnya tadi dengan si tropomyosinnya. Itu terjadi relaksasi. Jadi gitu ya teman-teman terkait dengan kontraksi otot ya ceritanya. Dari neuromuscular junction sampai ke unit kontraktilnya, sampai ke ujungnya. Begitu. Oke, lalu seperti ini ya. Terus tadi udah secara biokimia, secara mekanisme dalamnya udah kita bahas ya tadi ya. Terus gimana sih bentuk akhirnya? Tadi yang kita pelajari huruf-huruf M, I, Z, A, H itu gimana sih efeknya pada hal-hal itu tadi? Oke, ini udah kita tahu ya kalau kontraksi otot di nasal impuls saraf ya. Jumlah ACH atau acetylcholine yang dilepas di terminal nervus cukup untuk menghantarkan listrik ya. Jadi ACH di otot, misalnya otot tangan dan otot sikun, lengan beda pasti ya jumlahnya. Itu digunakan untuk menghantarkan listrik atau menghasilkan potensial aksi ya, action potensial. Secara simultan terjadi propagasi impuls ke seluruh miofibril ya. Jadi kan ini terjadi teman-teman secara mungkin 1 milisecond ya, sangat cepat sekali ya, cepat gitu. Nah, akan terjadi propagasi impuls ke seluruh miofibril. Jadi karena ada sarkolema tadi ya. Sarkolema kan dia juga berhubungan dengan otot-otot yang lain. Maka terjadi propagasi impuls juga ke otot yang lain. Nah, otot yang lain udah nih semua. Nah, kalau satu otot yang terkena, misalnya satu unit yang kena, itu namanya apa? Istilahnya adalah twitch ya. Twitch. Ini bukan buat streaming game ya, teman-teman cowok-cowok yang tahu nih. Twitch bukan itu ya. Ini twitch yang dimaksud adalah kontraksi serabut otot sebagai respon dari impuls saraf tunggal. Jadi satu kabel kena satu unit, yaudah itu aja yang kena. Tapi kan nggak mungkin ya, mesti ada yang lain nih, mesti ada impuls yang lain juga. Nah, sebutannya kalau satu itu yang kena, itu namanya twitch, kedutan, kayak gitu, kedutan twitch. Kita sudah sepakat kalau ada kontraksi otot, maka akan terjadi pemendekan dari sarkomer. Oke, kita lihat di sini ya, gambar yang kiri atas itu adalah relaksasi, yang bawah adalah kontraksi. Kita hafalkan satu aja ya, kita hafalkan cuma satu fase aja, yang satu fase. Di sini ada fase yang kontraksi aja yang kita hafalkan ya. Ketika kontraksi akan terjadi pemendekan dari pita Z dan pita I. Sepakat ya? Pita Z-nya kan tadi dia antar sarkomer. Kita bilang kok sarkomer akan memendek atau menebal di tengah. Ya udah berarti kan akan berdekatan Z-nya. Lalu di dekat Z ada pita apa? Pita I kan, dekat situ. Ya udah pita I juga akan memendek. Ya. Dikatakan juga I-band menebal ya. I-band-nya tadi apa protein titin nggak salah ya. Titin tadi. Dia kan nebal. Dia kan karena
didorong gitu ya, dipaksa ke tengah gitu kan, menebal. Akibatnya zona H sempit ya. Zona H, filamen tebalnya. Zonanya ya, bukan filamen tebalnya, zonanya. Jadi filamen tebal yang terdapat di suatu zona, zonanya makin sempit. Jelas ya, karena kontraksi. Kayak gitu. Ketika relaksasi, terjadi cross bridge-nya lepas. Jadi cross bridge kan antara aktin dan myosin lepas. Udah berarti semua meluas, memanjang lagi. Tuh, I-band manjang, kita A manjang, kita H manjang. Itu adalah yang terjadi ketika regio-regio unit kontraktil yang kontraksi dan relaksasi. Oke, ini ya. Ini contohnya. Yang gambar pertama yang paling atas, satu sarkomer, satu Z. Muscle greatly contracted. Thick filament compressed between Z bands. Thin filaments interfere with one another. Very little or no tension develops on stimulation ya. Jadi thin filament, maksudnya filamen tipisnya itu akan interfere, tumpuk-tumpukan. Ya, ini hubungan antara panjang otot dengan muscle tension, tonus ototnya. Ya, otot-otot kecil dengan otot-otot besar kan beda ya. Kayak gitu. Makin ke bawah makin teregang semuanya, greatly stretch ya. Ini gambaran aja buat contoh. Oke, tadi juga ada istilah motor unit ya. Motor unit. Apa itu motor unit? Oke. Jadi ini ya, kita baca aja. Serabut otot diinervasi oleh neuron yang lokasi nukleusnya di cornu anterior, corda spinalis, dan brainstem. Oke, mungkin teman-teman belum belajar saraf ya. Jadi gini aja. Di medulla spinalis, di sumsum ya, sumsum tulang belakang ya, pusat saraf tulang belakang itu ada yang namanya gray matter dan white matter. Gray berarti kan abu-abu ya, gray matter. Gray matter ini yang abu-abu semua nih, ini abu-abu juga kan, ini itu, dan white matter. Ini teman-teman nggak usah dihafalkan ya, cuma tahu aja. Jadi kalau gray matter, gray, jadi gelap ya. Gelap itu isinya adalah badan sel ya, badan sel. Badan sel ini kan punya badan sel terus akson ya, punya ekor gitu kan. Ekor manjang terus. Nah, ekor yang manjang ini kalau letaknya dia di anterior, jadi kalau nanti teman-teman belajar anatominya, di medulla spinalis itu dibagi lagi ada gray matter yang bagian anterior dan bagian posterior. Nah, poinnya adalah anterior ini gampangannya dia berperan sebagai fungsi motorik. Jadi apapun kalau dia di anterior itu adalah motorik, termasuk aksonnya. Aksonnya adalah motorik akson. Terus ke sana. Jadi ada yang merah ya, kabel merah tuh, kabel bukan kabel yang punya nervus ya, nervus merah, yang nervus biru, nervus hitam. Dia sendiri tuh ke unit kontraktilnya masing-masing sendiri. Nih, area shown in detail below. Nih, kita lihat lagi itu. Ya. Kabel yang merah tuh dia ke otot apa nih misalkan A ya ini A, terus yang biru nih ke yang bagian B sendiri nih ya, nggak boleh walaupun nanti akan ada overlapping mungkin ya, kita nggak tahu ya, itu kan sangat kecil sekali, itu kan ada overlapping kita nggak tahu. Misalkan di sini ya yang C kan sendiri intinya. Nah itulah yang kita sebut dengan satu motor neuron. Kita dulu ya. Neuron memasuki regio yang disebut end-plate zone. Setiap cabang akson motorik menginervasi beberapa serabut otot, ya. Beberapa aja nggak semua. Jadi kenanya ini namanya end-plate zone, end-plate ya. Jadi kayak piringan terakhir ya, ketemunya dengan ototnya itu terakhir di situ dia. Itu adalah end-plate zone. Nah, ini ya kita lihat ke sini. Pada otot skeletal,
setiap serabut otot diinervasi oleh satu motor neuron ya. Sebenarnya gini ya, sebenarnya kalau kita idealnya lah istilahnya, masing-masing serabut dia punya satu motor. Walaupun nanti pada kenyataannya ya, kita dalam tubuh nggak tahu ya, dia bisa tumbuh-tumbuhan, bisa interfere satu sama masing-masing satu sama lain. Cuma yang dinamakan motor unit adalah nih, motor unit yang dikatakan motor unit adalah satu motor neuron ditambah kombinasi serabut otot yang diinervasi ya. Jadi neuron terus dia motor itu menggerakkan, bergerak ya. Si neuron ini menggerakkan siapa? Nah, itu yang dikatakan motor unit. Nah, ini kan dijelaskan ya, motor ini terkadang overlapping, tumbuk-tumbukan. Jadi jangan dikira pasti satu saraf di situ, nggak mungkin lah, karena itu sangat kecil sekali ya di sana. Contoh nih ya, musculus gastrocnemius. Ini di literatur dikatakan dia punya 2000 motor unit. Jelas ya, karena dia otot nih di betis ya, di kluris gastrocnemius. Kalau kita melangkah, kita berlari kan di situ semua. Maka harus makin banyak. Istilahnya nervus yang menggerakkan masing-masing kontraktilnya tarik. Nah, itu banyak tuh, ada 2000 motor unit. Berbanding terbalik dengan di musculus ekstraokuler ya. Ekstraokuler, ekstra di luar okuler. Okuler kan mata ya, bola mata. Kita ngelirik ngelirik kanan, ngelirik atas, ini kan nggak sebesar dengan fungsi dari betis kan. Makanya motor unitnya lebih kecil. Ini kalau dari literatur dikatakan punyanya cuma 6 motor unit. Sehingga ada pembagian lagi oleh si penulis ini, bilangnya motor neuron dibagi lagi. Ada small motor neuron, small motor neuron dan large motor neuron. Nah, mudahnya small motor neuron itu untuk fine movement. Kayak kita menulis atau apa ya, main HP, ambil gelas untuk minum, itu kan fine movement ya, gerakan-gerakan kecil. Lempar bola, nyalakan pegang remote itu fine movement. Kenapa ada small motor neuron? Karena fungsinya ada nantinya untuk dia akan terekspresi pertama kali ya. Jadi kayak kita megang suatu, dia pertama kali gerak dibanding ototnya bisa di lengan bawah ini kan dia lebih duluan ekstasi. Ya kita misalkan megang ini kan nggak mungkin kita ininya dulu yang kontraksi kan, baru yang ujungnya. Pasti yang ininya dulu untuk megang. Itu adalah pembagian dari motor neuron yang small motor. Kalau large motor neuron, large ya, besar. Berarti dia fungsinya untuk gross movement, gerakan-gerakan kasar. Lari, lompat, jumping jack, push up, itu kan besar-besar tuh. Kepala, toleh kanan, toleh kiri, besar. Nah, itu adalah gross movement. Oke. Nah, ini mungkin nggak tahu ya, mungkin bisa jadi LO atau enggak dari teman-teman. Nanti ini ada yang namanya tipe serabut otot. Jadi serabut otot itu nggak cuma satu tipe. Jadi kan tipe kontraksi ya, tipe yang isotonik, isometrik, isokinetik itu kan dia tipe kontraksinya. Jadi bentuk kontraksinya. Nah, kalau ini tipe serabutnya sendiri. Maksudnya fungsionalnya masing-masing itu ada sendiri. Betul-betul ternyata kayak gitu. Oke, kita bahas ya. Nih, secara umum pembagiannya itu ada dua aja. Tipe 1 dan tipe 2. Semoga kelihatan ya. Nih. Tipe 1 dia dark or red fiber, large profuse mitochondria in sarcolemma and in rows as well as pair in interfibrillar regions. Z lines are wider than in type 2 ya. Ini secara secara mikroskopisnya kelihatannya dia lebih gelap atau lebih merah ya. Nanti kita bahas kenapanya. Lalu ada tipe 2, dia light ya, light atau dia lebih putih. Secara potongan longitudinal pada mikroskopik elektron.
dia relatif kecil, sparse mitochondria are safely paired in internuclear space at Z lines. Ya, itulah contoh dari tipe 1 dan tipe 2. Terus apa sih, kenapa sih harus dibedakan? Nah, ternyata ini teman-teman mungkin kok ada blog ini, yang olahraga nanti akan bahas ini ya. Kapan sih seorang atlet menggunakan atau tipe 1, tipe 2 kapan? Nah, kita bahas di sini. Ini mungkin penjelasan singkat aja ya, teman-teman. Mungkin ingat waktu juga. Ada tipe 1, tipe 2. Tipe 2 dibagi lagi, tipe 2A, tipe 2B. Ya. Tipe 1, dia memiliki serat ya, serabut ya. Fibers yang istilahnya fatigue resistant. Kalau di literatur dikatakan singkatannya S fiber, fatigue resistant. Atau istilah lainnya adalah slow twitch. Jadi kita tahu ya, slow twitch kan satu nervus untuk satu kontraktil gitu kan. Nah, apa yang terjadi pada tipe 1? Jadi energi yang dari ATP tadi disimpan di serabut fatigue resistant, serabut S tadi, dengan relaksasi perlahan. Tujuannya frekuensi stimulasi rendah hingga untuk menghasilkan twitch selanjutnya. Jadi dia bayangkan pada ini ya, contohnya pada long distance runner atau pada swimmer, pada berenang. Dia lari itu perlahan, gitu terus, nggak kayak orang jalan cepat, gitu terus, dia nggak konsisten, itu terus. Tujuannya apa? Energi disimpan nantinya agar twitch-nya itu, kedutannya itu lebih jarang. Jadi energi itu dipecah jarang-jarang gitu. Makanya dia jaraknya lebih jauh. Makanya dikatakan long distance runner. Kebalikannya pada tipe 2. Ya, tipe 2 atau fast twitch. Ya, fast twitch. Secara umum tipe 2 ya, kita lihat dulu secara umum. Dia menghasilkan tegangan tinggi dengan cepat. Ya. Tegangan listriknya. Jadi listriknya tinggi, cepat. Tetapi tidak perlu tetap aktif untuk waktu yang lama. Jadi dia cepat habis, cepat dibikin langsung habis gitu. Enggak, tujuannya bukan untuk jarak jauh ya, bukan untuk waktu yang lama. Jadi sekali gerak tuh langsung banyak energi yang dihabiskan. Sehingga dibagi lagi menjadi 2, ada yang 2A dan 2B. Ini saya tuliskan yang gampangnya ya. Jadi kalau 2A ini adalah dia cepat menghabiskan energi dari ATP, tetapi juga menghasilkan ATP kembali secara cepat. Ya. Dia lari nih, jaraknya kalau dikatakan di literatur sekitar 400-800 meter. Atau pada atlet maraton, dia kan emang jaraknya jauh ya, tapi itu dia kan juga ngejar target juara 1 gitu. Berarti kan ada inisiatif untuk lebih cepat gitu ya. Nah, itu termasuk dari tipe 2A. Jadi setelah dia pecah energi dari ATP, itu cepat dibikin lagi ATP-nya dengan mekanisme biokimia lah, kayak gitu. Lalu ada 2B. 2B kebalikannya dengan 2A. Jadi yang sama-sama cepat menghabiskan energi ATP, tapi dia kemampuan untuk membalikan ATP itu buruk. Bukan buruk ya, maksudnya dia tidak mampu. Karena memang sudah tujuannya. Tujuannya adalah pada short sprinters atau weightlifters ya. Angkat beban, itu kan, teman-teman lihat angkat beban kan, dia nahan gini, diangkat, terus dilepas langsung kan. Nah, karena energi udah habis untuk bebannya ini, energinya, bukan untuk menahan lamanya ini. Nah, itu adalah bedanya antara serabut tipe 1 dengan tipe 2. Ini ya, kita lihat ke sini. Nih, kita lihat dulu yang nomor 3 ya. Sorry. Ya. Ini ya, slow twitch. Stand poorly for ATPase but deeply for STH. STH itu kan succinate nih ya. Succinate ya, kayak pewarnaannya lah. Pewarnaannya dia lebih buruk pada STH. Tapi poin saya adalah ini. Serabut only slowly release energy from ATP but regenerate ATP rapidly. Terus resisting fatigue ya, dia mencegah kelelahannya. Memang tujuannya karena jarak jauh dia, kayak gitu. Lelahnya nanti lah di belakang.
Lalu ada tipe 2A ya, 2A standardly ya. Nih, serabut rapidly release energy from ATP and also rapidly regenerate. Nih, kalau ini tadi siklus asam sitrat ya penggunaannya. Sedangkan pada fast twitch yang tipe serabut fatigable ya, yang FF ini ya. Ini dia serabutnya itu cepat mengeluarkan ATP tapi poorly regenerate. Sehingga mengakibatkan kelelahan. Oke. Oke, mungkin begitu ya. Teman-teman terkait tutorial besok ya. Ini beberapa LO yang mungkin bisa ditambahkan buat besok diskusi. Ya, sekian terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang saya bagikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.